Di rumah Lord Devon yang megah, Baron disambut dengan keheningan yang mencekam. Wajah tegas Lord Devon menatapnya lurus dengan pertanyaan yang tak terduga. Siapa orang utan yang kini dekat dengan Cassava? Kegagalan kedua Baron. Flashback pada hari di mana Cassava diseret. Pagi itu, langit Darkolan berselimut kabut tipis, dan suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Di tengah-tengah ketegangan yang terselubung, Baron, seorang penjaga kandang yang selalu patuh pada perintah, dipanggil secara diam-diam oleh Lord Devon. Dia tahu, bukan tanpa alasan dirinya diminta datang sendiri. Dalam pikirannya, misi rahasia seperti ini bukan hal baru, dan dia sudah terbiasa terlibat dalam permainan tersembunyi antara para pemburu dan penjaga kandang. Kerahasiaan selalu menjadi bagian dari tugasnya, dan kali ini pun dia yakin bahwa perintah yang diberikan akan lebih dari sekedar biasa. Di rumah Lord Devon yang megah, Baron disambut dengan keheningan yang mencekam. Wajah tegas Lord Devon menatapnya lurus dengan pertanyaan yang tak terduga. Siapa orang utan yang kini dekat dengan Cassava? Tanyanya tanpa basa-basi. Baron segera menjawab, dia adalah Baruta, orang utan yang Anda temui beberapa waktu lalu. Mata Lord Devon menyipit. Bibirnya tersungging dengan sedikit kekejaman. Hari ini, aku akan menyeret Cassava. Aku benci orang utan yang tak patuh pada perintahku, ucapnya. Namun, pertanyaan Baron kemudian muncul. Apa hubungannya dengan Baruta? Lord Devon tahu, sejak pertama kali Baruta tiba di pusat Darkolan, dia merasa bahwa Baruta bukanlah orang utan biasa. Kekhawatiran terbesarnya adalah jika sesuatu terjadi pada Cassava. Baruta yang diketahui adalah teman dekatnya bisa bereaksi tak terduga. Tapi ada keinginan lain yang muncul dalam benak Lord Devon. Baruta memiliki daya tarik tersendiri bagi Dewan Harta Agung. Bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena dagingnya yang dianggap lezat. Mungkin cocok untuk disajikan dalam jamuan mereka. Aku penasaran bagaimana rasanya. Begitu juga Dewan Harta Agung, kata Lord Devon tanpa sedikit pun ragu. Bahwa dia keluar dari Darkolan, aku tidak ingin keributan. Dan pastikan Bibi Sun serta Benito tidak tahu. Aku mendengar bahwa mereka adalah teman dekat Baruta dan Cassava. Kekhawatiran Lord Devon ternyata terbukti. Ketika Cassava akhirnya diseret, Baruta kehilangan arah. Dalam kebingungannya, dia termakan oleh tipu muslihat Baron yang telah dipersiapkan dengan matang. Namun, meskipun begitu, Baruta mengambil langkah yang tak terduga. Dia kembali ke Darkolan, memilih untuk tidak melarikan diri. Tanpa banyak berpikir, Baron segera menghubungi seorang sopir yang sudah disiapkan untuk membawa daging Baruta. Di seberang telepon, Baron bisa mendengar dengan jelas bagaimana Lord Devon dan Raja Malvador sama-sama menantikan momen di mana mereka bisa mencicipi daging orang utan yang mereka anggap istimewa itu. Namun, di balik semua rencana jahat ini, kegagalan Baron justru terulang. Baruta yang seharusnya sudah di tangan mereka malah tetap berkelit, dan Baron tahu bahwa dia tidak bisa gagal lagi. Sayangnya, kehadiran Aiden membuat Baron semakin jauh dari Baruta. Sejak Aiden muncul, Baruta, Aiden, Bibi Sun, dan Benito selalu bersama. Bahkan di kebun apel,
di mana mereka tampak akrab dan tidak mencurigakan. Hari-hari berlalu tanpa pergerakan berarti dari Baruta. Baron mulai lengah. Di sebuah pagi yang cerah, Baruta kembali ke kebun apel bersama Aiden. Seperti biasanya, di sela-sela mereka memetik apel, Baruta berbisik, "Apa kamu yakin rencana kita ini akan berhasil?" Aiden menjawab dengan suara yang hampir tak terdengar, "Percayalah, kita harus membuat Baron lengah. Bertindaklah seperti orang utan biasa, atau kamu bisa dikurung sebelum rencana kita berjalan." "Kapan pengiriman itu terjadi?" tanya Baruta dengan lirih. Ketidaksabarannya tak bisa disembunyikan. "Tanggal 25. Itulah saatnya majelis kebijakan berkumpul di aula kerajaan untuk merumuskan ramuan baru. Proses penggantian bahan-bahan ramuan selalu dilakukan secara diam-diam. Jika mereka tahu AP tidak pernah digunakan, itu bisa menimbulkan kekacauan di istana," jelas Aiden dengan hati-hati. Baruta terdiam sejenak, kemudian menggumam, "Aku kira majelis kebijakan juga terlibat dalam semua ini." Aiden menggeleng pelan. Majelis kebijakan sulit ditebak. Mereka berasal dari berbagai kalangan, termasuk perwakilan suku-suku binatang. Tapi anehnya, aku tak pernah melihat orang utan di sana. Kami yang bekerja keras memetik apel, tapi tak ada ruang bagi kami di pemerintahan, gerutu Baruta dengan nada kesal. Sementara itu, di kedai kecil milik Bibisun, bersama Benito, mereka sedang menyiapkan skema perjalanan untuk sebuah misi yang mereka sebut underground. Misi ini dirancang secara rahasia, tak boleh ada yang tahu. Pada papan yang tergantung di dinding kedai, tertulis dengan jelas bahwa tanggal 25, tepat seminggu dari hari ini, adalah hari yang telah ditentukan. Mereka berencana keluar dari Darkolan besok malam, bertepatan dengan perayaan ulang tahun Dewan Harta Agung. Satu-satunya kesempatan untuk kabur tanpa dicurigai. Perjalanan yang direncanakan ini akan membawa mereka melintasi lembah dan bukit menuju Labora Dystopia, pusat kerajaan. Berdasarkan pengamatan Aiden yang telah lama akrab dengan wilayah Dystopia, perjalanan itu diperkirakan memakan waktu 3 hari 3 malam. Persiapan perbekalan dan rencana perjalanan telah disusun dengan teliti karena mereka tahu satu kesalahan kecil saja bisa membuat mereka harus memulai segalanya dari awal, atau keadaan paling buruk adalah mereka tidak bisa selamat. Hari perjalanan underground semakin dekat, dan dengan napas tertahan, mereka hanya bisa berharap rencana mereka berjalan tanpa hambatan.